Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa, buat penyertaanmu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Bahkan di hari yang baru ini Bapa, kami sebelum melangkah lebih lagi, kami menyerahkan kehidupan kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Hati kami, kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh, tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kuasai kami Bapa Allah Roh Kudus, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan, dituliskan dalam suratnya di surat Petrus ini, dia mengingatkan bahwa Tuhan telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk kita semua. Dan di sini kita diingatkan bagaimana ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, dikatakan telah mati terhadap dosa. Disinilah bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Darah Yesus itu dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika darahnya sudah tercurah di kayu salib, Dia sudah memikul dosa-dosa kita. Tubuhnya Dia serahkan di kayu salib untuk kita semua, untuk kita diselamatkan dari dosa. Dan dikatakan untuk lagi hidup kebenaran, hidup untuk kebenaran. Dikatakan untuk hidup kebenaran, supaya kita untuk hidup kebenaran, yang telah mati terhadap dosa, untuk hidup dalam kebenaran. Di sini lagi diingatkan kita bahwa ketika Tuhan sudah menyerahkan dirinya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, kita sudah terlepas. Kalau dikatakan kita sudah terlepas dengan dosa, daripada dosa dibebaskan, dan hidup kita harus untuk kebenaran. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sembuh dikatakan dipulihkan, diubahkan. Banyak arti kata sembuh. Tapi di sini kita diingatkan bahwa bagaimana Petrus mengingatkan buat kita orang-orang percaya bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita lagi, bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hamba dunia ini, tetapi ketika Dia mati, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dibersihkan, dan hidup kita sudah jadi baru. Begitu baiknya, begitu besar kasih-Nya atas setiap kehidupan kita, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya, Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah hari ini, pagi ini, komitmen apa yang kita ambil untuk kita hari-hari ke depannya lebih maju lagi, kehidupan rohani kita lebih lagi dibangun, bukan berjalan sesuai kehidupan keduniawian, tetapi ketika kita sudah ditebus. Dikatakan di terjemahan lain, saya telah membaca tadi, terjemahan lain dikatakan sudah mati, berhenti berbuat dosa, dan berhidup sesuai dengan kemauan Tuhan, kemauan Allah, hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam tuntunan Allah. Dan di sini dijelaskan bahwa hidup kita ketika kita sudah ditebus, kita harusnya berhenti berbuat dosa dan berjalan sesuai rencana Allah, sesuai kemauan Allah. Tetapi dalam setiap kehidupan kenyataan, banyak proses yang kita hadapi ketika kita mau berjalan sesuai rencana Allah.
kadang daging kita bertolak belakang. Tetapi di sini kita diajarkan, diingatkan, ketika Tuhan sudah menebus kita, bahwa dari dosa kita, hidup kita sudah diubahkan, dan hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran. Dan mari pagi hari ini, biarlah hidup kita mau selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan, karena darah Yesus, bilur-bilur Yesus, kita telah sembuh, kita telah pulih, kita telah bebas dari dosa. Jadi mari kita ingat, Tuhan sudah mati buat kita 2000 tahun lalu. Dan ingat, kedepannya Dia akan datang bukan lagi untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia datang akan memisahkan orang-orang yang benar dan tidak benar, lalang dan gandum, kambing dan domba. Dia akan pisahkan. Dan kita lihat hari penghakiman, ketika Dia datang, penghakiman terjadi. Bukan lagi datang untuk menebus dosa, tapi mari pikiran kita, fokus kita, semuanya kita arahkan bahwa ketika Dia datang lagi, bukan lagi untuk menebus dosa, tapi di sini dikatakan, diingatkan bahwa hidup kita harus selalu hidup dalam kebenaran, karena kita sudah ditebus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita bangun hari ini kehidupan rohani kita lagi yang lebih dari yang lalu-lalu. Kalau lalu-lalu kita mungkin ada jauh dari Tuhan, tetapi dengan ini kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin berjalan dalam kebenaran kemauan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami di dalam kebenaran-Mu Bapa, karena Engkau telah menebus kehidupan kami, Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Biarlah kemerdekaan itu Bapa kami gunakan bukan untuk melakukan dosa lagi, tetapi kami merdeka, karena kami merdeka sudah bebas dari dosa. Dan biarlah kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama-Mu, seperti yang Engkau mau, hidup untuk kebenaran. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kalau kami seringkali tanpa sadar bisa jatuh Bapa, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun kami, memegang tangan kami, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran. Pimpin kami semua sepanjang hari ini. Dengan nama Tuhan saja dipuji tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.